Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Jadi ini adalah part yang ketiga, season yang ketiga ya. Ini sedikit saja barangkali sebagai knowledge ataupun wawasan kita berkaitan dengan kondisi BUMDes saat ini. Baik dalam konteks nasional di sini mengambil data dari Kemendes dan juga nanti dalam konteks Jawa Barat ya. Kita lihat di sini permasalahan yang pertama adalah ketika pengembangan BUMDes di Indonesia. Yang pertama, menurut Kemendes, iklim berusahanya belum kondusif. Jadi istilahnya banyak hal yang mengedepankannya bukan sisi profesionalitas dalam berusaha gitu ya, tapi lebih pada trial error gitu ya, terus mencari pola. Jadi istilahnya belum kondusif lah iklimnya. Yang kedua adalah keterbatasan informasi dan akses pasar. Nah ini juga barangkali banyak terjadi, apalagi untuk desa-desa yang berada jauh teknologi komunikasinya ya, telekomunikasinya. Jadi rata-rata orang yang desa yang bisa menjangkau pasar di kota, pasar secara global, itu adalah desa-desa yang sudah bagus ya tingkat IT-nya. Yang ketiga adalah rendahnya produktivitas. Di sini karena memang teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sifatnya tepat guna barangkali ya, sangat tradisional. Kayak misalkan kita panen juga masih pakai arit gitu ya, sama geprak kalau pernah dengar ya. Jadi memang produktivitasnya relatif masih rendah, atau efisiensinya belum ini ya, masih sangat kecil gitu ya. Yang keempat adalah keterbatasan permodalan. Ini juga menjadi masalah karena untuk bisa men-startup sebuah bisnis barangkali modalnya tidak cukup ya, hanya dari dana desa. Dana desa mungkin terbatas, hanya sekitar 51%, selebihnya harus ada dukungan dari pihak ketiga ataupun perorangan yang menjadi masyarakat desa di sana. Yang kelima adalah rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Nah ini ya, jadi banyak sekali yang ya kita temukan baru juga gagal sekali gitu ya, rugi tapi udah mundur gitu ya. Atau misalkan gagal untuk mencari produk yang bisa menjual, atau misalkan gagal bisa melakukan pemasaran, komunikasi ya, presentasi dan sebagainya. Jadi kewirausahaannya barangkali relatif masih rendah ya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kota. Nah ini pemanfaatan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa. Pertama adalah pembangunan desa, yang kedua adalah pemberdayaan desa. Nah ini jadi mulai permodalan dan sebagainya. Nah di sini memang harapannya semua aktivitas yang ada di desa itu yang bersumber dari dana desa dapat meningkatkan indeks desa membangun. Jadi ingat ya, di materi yang awal-awal saya pernah sampaikan ada indeks desa membangun, ada indeks membangun desa. Nah kalau misalkan indeks desa membangun ini adalah menjadi kunci menilai seberapa desa itu sudah mandiri, apakah dia sudah masih dalam maju atau berkembang, atau tertinggal atau sangat tertinggal. Nah itu adalah tipologi desa ya, berdasarkan dengan indeks desa membangunnya. Yang kedua adalah pengembangan e-commerce ya, dalam mendukung pengembangan BUMDes. Ya ini kalau kita lihat secara screening aja barangkali data ya, peluang-peluang e-commerce di Indonesia, bagaimana dari sisi jumlah penduduk makin bertambah, pengguna internet ini juga luar biasa signifikan. Ini data ini saya kira masih sangat relatif ya, dan mungkin di 2021 ini barangkali akibat COVID pandemi bisa jadi pengguna internet ini bisa sama dengan jumlah penduduk gitu ya, mungkin hanya sedikit saja disparitasnya. Selanjutnya adalah tren berjualan online. Ini juga 4 kali lebih besar daripada tahun 2014 ke 2015 gitu ya. Dan juga transaksinya luar biasa, meningkat 120%-an lah, dari yang 21 triliun menjadi 51 triliun. Dan di sini kalau kita lihat konteks setelah adanya pandemi, saya kira akan lebih signifikan lagi transaksi ya.
Jadi orang kecenderungannya mengurangi intensitasnya ke pasar, akhirnya bisa belinya segala sesuatunya online. Dan ini menjadi peluang yang sangat menarik kalau misalkan desa tidak gerak apa-apa, tidak difasilitasi teknologi informasi, maka bisa makin jauh ketertinggalan ya. Nah, penjualan produk BUMDes melalui online shop ini ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Pertama adalah kualitas produknya harus bisa dijamin antara yang ada di gambar dengan yang realita gitu ya. Yang kedua adalah sarana informasi dan telekomunikasinya, itu juga harus ada difasilitasi. Kualitas SDM-nya, pelaku usahanya juga sama. Dia harus lebih istilahnya apa ya, gercep gitu ya. Merespon pasar, merespon para konsumen. Karena kalau misalkan pakai aplikasi ini misalkan platform tertentu, akhirnya responnya slow, akhirnya ya nggak kebeli gitu ya, orang mending cari aja yang lain misalkan ya. Dan juga ada permodalan kredit kredit ringan, ini juga penting untuk bisa memberikan modal awal bagi dia untuk mengembangkan bisnis online-nya. Yang ketiga adalah pengembangan BUMDes melalui pendekatan ekonomi kreatif. Jadi kalau tadi adalah berbasis ini ya, apa istilahnya, e-commerce, ekonomi digital, kalau ini ekonomi kreatif. Nah, jadi pengembangan BUMDes didorong juga menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi kreatif yang berarti memang berpikir out of the box ya, bagaimana inovasi-inovasi itu perlu dilakukan agar produk-produk keluaran dari desa itu tidak melulu produk yang sifatnya ya standar ya, kebutuhan standar yang tanpa ada dipoles, misalkan packaging yang menarik, atau misalkan dari sisi ya, diversifikasi produknya yang akan lebih menarik dikemas gitu ya, atau kayak gimana. Nah, yang kedua adalah ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge. Jadi di sini adalah keywordnya adalah ide dan stock of knowledge. Maka di sini masyarakat desa tentunya perlu meningkatkan literasinya, literasi entah itu berkaitan dengan literasi digitalnya atau literasi berkaitan dengan knowledge-nya gitu ya, keilmuan di bidang usaha tertentu. Dengan ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah secara sosial budaya. Ini tentunya bisa signifikan ya. Yang keempat adalah perluasan pasar BUMDesnya itu sendiri. Jadi dari Kemendes ada beberapa solusi yang bisa dilakukan gitu ya. Bagaimana meningkatkan pemasaran produk-produk BUMDes dengan cara pertama membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMDes. Jadi memang bisa strateginya dengan kita semacam bikin desa mart gitu ya, atau BUMDes mart. Nah, di situ ada kan khusus ya untuk pemasaran sekaligus outletnya. Yang kedua adalah menyusun menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern. Jadi di sini pasar-pasar modern kayak Alfa, Indo, Burma gitu ya, Giant, siapa lagi, Superindo dan sebagainya, itu harus ditekan agar dia bisa mengadopsi produk-produk yang ada di desa tersebut gitu ya. Jadi jangan istilahnya bahkan misalkan nyarinya dari impor gitu ya, itu sangat tidak pro dengan desa sama sekali gitu ya. Nah di sini memang regulasi itu berarti yang mengeluarkan dari pemerintah lokalnya gitu ya. Ada di satu daerah di mana, Kulon Progo kalau tidak salah ya, yang dia itu tidak mengizinkan satupun ya Alfa Indomart gitu ya di sana. Dia harus ada bentukan yang lain yang memang berasal dari produk-produk lokal yang ada di sana. Yang ketiga adalah menerapkan linkage strategi antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir. Di sini baik konteksnya punya BUMN ataupun non BUMN ya. Dalam skema ini BUMDes berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan hilir, pengolahan akhir. Jadi memang kalau misalkan ternyata gagal dipasarkan, setidaknya kita bisa menangkap pasar di hilir ya. Hilirnya butuh apa, ya udah kita nanti suplai dari desa. Walaupun ada beberapa pertimbangan, kalau misalkan hilirnya butuhnya apa misalkan ya stroberi misalkan gitu ya, butuh stroberi tapi sebenarnya daerahnya nggak cocok buat stroberi, ya jangan dipaksa juga gitu ya untuk menanam stroberi, karena dia ada suhu tertentu kan ya, stroberi itu ya relatif dingin, terus berada ketinggian tertentu dan sebagainya. Yang kelima, peningkatan daya saing ini juga perlu dilakukan. Bahkan memang agar ini bisa termotivasi nih setiap BUMDes, maka ada
klasifikasi BUMDes dari mulai BUMDes muda atau masih berjalan ya. Jadi dia tuh sifatnya kompetitifnya masih kurang gitu ya dari sisi pemasaran walaupun udah jalan gitu ya. Terus juga ada BUMDes berkembang. Nah ini kompetitifnya istilahnya sudah mulai muncul gitu ya walaupun tidak terlalu signifikan lah di dalam pemasarannya. Yang terakhir adalah mandiri ketika memang dia sudah sangat kompetitif ya, berada konteksnya untuk pasar desa ataupun kecamatan atau di kabupaten. Ini tentang tarif dasar listrik saya kira nggak perlu ya. Yang keenam, antisipasi menghadapi implementasi perdagangan bebas. Oke, nah ini juga yang perlu kita tekankan bahwa kehadiran BUMDes itu menjadi salah satu pahlawan barangkali ya, pahlawan gitu, agar kita tuh bersatu gitu ya. Sebenarnya ada selain BUMDes ada koperasi juga ya. Cuman memang kalau koperasi itu adalah punya syarat setiap masyarakatnya itu udah paham akan pentingnya dalam berkoperasi gitu ya. Karena kalau misalkan relatif pemahaman masyarakat desanya belum begitu baik, maka baiknya di BUMDes ya. Karena di BUMDes itu nanti bisa dimusyawarahkan segala sesuatunya. Dan relatif pembagian hasil usahanya bisa juga nanti mensupport PADES yang dimana PADES itu akan balik lagi ke desa berupa entah itu pembangunan fisik ataupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, menghadapi implementasi perdagangan bebas, BUMDes itu punya tentunya harus memiliki daya saing tertentu, terutama bagaimana produk-produk yang potensial untuk bisa diekspor, gitu ya, itu harus digali dari setiap desa. Mana nih istilahnya pisang unggulan ada di desa mana, mangga unggulan atau tanaman-tanaman yang lain gitu ya, yang sifatnya unggulan itu yang memang bisa dipasarkan ke luar negeri gitu ya. Nah di sini memang kategori BUMDes itu juga berpengaruh gitu ya. Dan di sini ada beberapa pengajuan agar bisa maju terus menerus. Maka untuk yang BUMDes pada skala BUMDes muda dan madya itu tidak dikenai pajak ya. Jadi PPh-nya 0% gitu. Sedangkan yang kalau sudah mandiri itu baru dikenakan pajak gitu ya. Pendampingan dalam pembuatan peraturan desa mengenai BUMDes. Ya ini saya kira udah kita bahas sebelumnya. Jadi banyak sekali permasalahan ketika menyusun perdes barangkali tidak sesuai dengan NSPK-nya gitu ya. Walaupun ya setiap kabupaten, setiap provinsi barangkali berbeda karakteristik untuk NSPK-nya sendiri, standar untuk perdesnya seperti apa ya. Next, yang ketujuh adalah pendampingan dalam pembuatan peraturan desa mengenai BUMDes. Ini masih sama. Upaya bersama lintas kementerian atau lembaga dalam pengembangan BUMDes. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya kementerian terkait yang punya relevansi yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes. Jadi di sini memang BUMDes perlu mencari lokasi posisi strategisnya di mana. Gitu. Apakah di menangkap bantuan internet, ini berarti dari Kominfo gitu ya. Bagaimana kapasitas pengelolaan BUMDes melalui pelatihan, misalkan bisa berasal dari Kementerian Dalam Negeri misalkan ya pelatihan, atau dari Kementerian SDM misalkan, bantuan keringanan pajak dan tarif listrik dari Kementerian Keuangan dan sebagainya. Banyak ya sebenarnya potensi-potensi yang bisa diakses. Yang kesembilan adalah program pengembangan BUMDes Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Jadi kurang lebih pertama adalah e-commerce tadi ya, yang kedua bantuan modal untuk pengembangan BUMDes. Ini yang dilakukan di tahun 2000 berapa ya, mungkin 2015 atau 16 gitu ya ini. Ini pemasaran produk BUMDes di pasar modern seperti Giant, Alfamart, Indomart gitu ya dan sebagainya. Ini juga bisa ya dilakukan dan ini sudah terbukti beberapa sudah dilakukan. Gitu. Kita masuk ke studi kasus yang di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat ini kita coba review karena kebetulan datanya sangat baik ya, mengemasnya. Jadi coba kita lihat secara data saja, kira-kira data dan fakta di Jawa Barat seperti apa ya. Oke, kita mulai dari jumlah BUMDes ya. Jumlah BUMDes itu kita lihat trennya dari tahun 2018 sampai 2020 itu naik terus, bahkan hampir 100% ya di Jawa Barat itu. Hampir
di situ 92% sudah memiliki BUMDes. Walaupun kita lihat juga ya, kira-kira berapa sih BUMDes yang aktif dan juga BUMDes yang tidak aktif ya. Nah, kalau kita lihat dari sini adalah ada BUMDes 4.890 desa gitu ya. Nah, BUMDes yang aktif memang cukup besar kalau di Jawa Barat. Ini dikatakan aktif, datanya ada di sebelah kanan ya. BUMDes yang tidak aktif hanya ada sekitar 12,56%. Jadi saya kira kalau Jawa Barat mungkin karena fasilitas teknologi sudah berkembang, sarana prasarana juga oke gitu ya, jumlah penduduknya banyak, maka memang dia bisa menggerakkan pasar. Nah, berbeda kalau kita meninjau nanti misalkan di daerah Sulawesi misalkan atau di Kalimantan, itu tentunya banyak sekali ya BUMDes itu yang hanya papan nama seperti yang disampaikan sebelumnya. Kira-kira jenis usahanya apa aja yang BUMDes lakukan? Nah, ini kurang lebih ya. Paling banyak memang di sektor perdagangan dan jasa. Jadi jualan ya. Jualan entah itu dia bikin outlet seperti Desa Mart atau misalkan dia jualan galon gitu ya. Atau jualan misalkan token listrik, air dan sebagainya. Itu ada 65,32%, cukup besar. Selanjutnya yang kedua adalah sektor pertanian. Jadi di sini memang menguatkan di produk pertanian itu sendiri, dia jual gitu ya, terus juga nanti bahkan bisa mengolah produk pertanian itu sendiri juga. Selanjutnya adalah simpan pinjam. Itu adalah 3 yang terbesar. Simpan pinjam berarti terutama untuk mengakomodir para petani atau misalkan para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya ya. Yang selanjutnya adalah agen. Agen ini berarti dia broker ya. Misalkan BUMDes dia membantu memasarkan produk usaha masyarakat desanya. Ada karaoke nih misalnya karaoke apa? Misalkan panggung gitu ya, sewa panggung untuk pernikahan dan sebagainya. Nah, ini agennya misalkan dari BUMDes, tapi sebenarnya supply-nya dari pihak masyarakat itu sendiri. BUMDes hanya dapat misalkan 15% gitu ya dari total keuntungan. Nah, di sektor wisata masih sedikit 2,25%, padahal ini sangat potensial sekali ya. BUMDes itu mengelola wisata. Travelingnya saya kira banyak, dari mulai resistensi masyarakat, ada juga beberapa tempat wisata yang dikuasai preman gitu ya. Ini yang membuat menjadi kurang strategisnya nanti BUMDes masuk di dalamnya. Pasar desa juga ada beberapa 1,18%. Nah, ini kerajinan masih kecil sekali, di bawah 1%. Padahal tadi ya potensi pasar kreatif, ekonomi kreatif itu tinggi gitu ya. Akan sayang sekali kalau misalkan tidak dimanfaatkan. Transportasi relatif rendah 0,7, dan paling terakhir adalah kuliner ya. Kuliner rata-rata biasanya sudah dilakukan oleh swasta, jadi mungkin BUMDes nggak perlu hadir gitu ya, jadi relatif kecil. Nah, ini persentase omset BUMDes. Kalau kita lihat yang di bawah 10 juta per tahun masih banyak sekali, ada 68% gitu ya. Itu juga alhamdulillah bersyukur ya ada omset BUMDes. Ini berarti yang ke PADS-nya mungkin berapa ya, kecil sekali sebenarnya. Karena omset itu kan pendapatan bruto ya, bukan neto. Jadi belum dikurangi gaji pegawai dan sebagainya. Bayangin aja kalau 10 juta per tahun, pegawainya berapa itu ya. Kalau 3 aja dapat berapa, 500.000 mungkin ya per bulan gitu ya. Kecil sekali. Yang ada juga yang sudah 1 miliar lebih gitu ya, itu hanya 1%. 1% dari total berapa, sekitar 30-an ribu ya, itu berapa tuh total BUMDes yang ada di Jawa Barat. Nah, ini saya kira bisa menjadi PR juga ya untuk kita bisa mengembangkan BUMDes agar dia memiliki omset yang lebih lagi, meningkatkan produktivitasnya, menekan agar efisiensinya besar gitu ya, dan juga bagaimana penyerapan penyerapan sumber daya manusia yang produktif juga bisa banyak ya, sehingga nanti akan menimbulkan multiplier effect yang cukup signifikan itu. Ini pemasaran BUMDes, kita lihat di sini 75% itu masih melayani lokal gitu ya. Jadi memang masyarakat masih bergantung dari pasar yang ada di level desa. Untuk yang 12% skala kabupaten, dan ada ternyata 1% skala internasional. Ini biasanya yang tadi ya,
omsetnya sudah lebih dari 1 miliar ya dalam 1 tahun. Ini biasanya sudah melayani di lingkup internasional. Itu barangkali presentasi berkaitan dengan sesi ketiga kali ini. Selamat belajar dan juga jangan lupa untuk berdiskusi ya di kuliah. Ini rangkaiannya cukup banyak videonya, makanya menggunakan video ajar sehingga kalian bisa mengulang-ulang kalau belum paham ya. Dan harapannya memang kalau ada yang belum dipahami secara dalam, silakan ditanyakan kembali di kuliah ataupun di komen yang ada di YouTube ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.